Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIS Semarang dari mulai tragedi sepak bola gajah dan menjadi tim kuda hitam di Liga 1 dan sekarang menuju tim yang sangat perlu diperhitungkan lagi. Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kita saksikan. PSIS Semarang, satu-satunya tim dari Jawa Tengah yang berada di Liga 1. Dulu tim ini juga sangat mengalami kesusahan yang cukup berat menurut pandangan saya. Nah, dan sekarang menjadi tim yang diperhitungkan di Liga 1 karena baru-baru saja ini menghebohkan dunia persepak bolaan Indonesia. PSIS Semarang ini dulu juga pernah mengalami kesusahan seperti kasus nunggak gaji, seperti kasus dijegal oleh mafia, seperti kasus dan lain-lain ya, banyak seperti hal yang lainnya. Nah, tim ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tim ini itu berada di ibu kota Jawa Tengah. Waktu pertama kali naik Liga 1, tim ini itu juga tidak diprediksi akan bertahan selama ini. Tetapi PSIS Semarang ini bisa survive. Nah, dikarenakan kok tidak diprediksi sampai bertahan selama ini ya karena pembelian pemain mereka itu ya tergolong ya biasa-biasa saja. Tetapi mereka itu bisa membuktikan dengan racian pemain yang biasa-biasa saja, bahkan pernah masuk 10 besar. Ini juga bagus sekali. Nah, PSIS Semarang ini kan klub besar ya, John. Dengan segala potensi yang dimiliki ya, apalagi ini tim satu-satunya dari Jawa Tengah yang di Liga 1. Tapi klub ini dulunya pernah kesandung masalah sangat besar sekali ya. Wow, ini kira-kira masalahnya apa, John? Ya, PSIS pernah terlibat masalah di tim ini, termasuk masalah sepak bola gajah yang menurut pandangan saya itu masalah paling besar di PSIS Semarang ini. Saat itu diliput oleh berbagai macam media bahkan dunia. Oh iya, dulu PSIS dan PSS Sleman itu tersandung sepak bola gajah. Ini sangat masalah cukup berat bagi kedua tim. Tetapi masalah ini bisa terselesaikan oleh kedua tim ini. Kedua tim ini membuktikan bahwa kedua tim ini bisa masuk ke Liga 1 dan sekarang malah menjadi tim profesional PSIS Semarang ini. Ini keren sekali. Pada saat itu ya sudah saya ceritakan sih kalau kejadiannya sepak bola gajah itu seperti apa. Nah, mereka kedua tim ini menghindari tim Borneo FC. Nah, kedua tim ini sama-sama ingin mengalah, tidak ingin menang. Pada saat itu perebutan peringkat 1 dan peringkat 2, padahal PSIS dan PSS Sleman ini sudah dipastikan satu tiket menuju 4 besar. Tetapi mereka memilih menjadi runner up, menghindari Borneo FC dan ingin bertemu oleh Martapura. Ada apakah dengan Borneo FC? Saya juga tidak tahu. Oke, terus PSIS ini dari tahun ke tahun itu ya banyaklah dari supporternya saya lihat itu mereka itu geram, mungkin ya saya harap itu sabarlah supporternya itu. PSIS ini baru berproses. Nah, nikmati saja prosesnya. Kalau untuk langsung menjadi juara Liga 1 ya mungkin masih jauh lah itu. Tapi kalau untuk menjadi tim yang sangat diperhitungkan di Liga 1 itu PSIS saat ini baru membangun itu. Itu sangat bagus sekali. Kalau saya melihat dari YouTube-nya Pak Yoyo Sukawi, itu pemilik dari PSIS Semarang ini juga sangat bagus sebenarnya. Visi misi beliau itu membawa PSIS ini bahkan ya seperti Bali United lah, bisa dilihat sendiri di YouTube-nya Pak Yoyo Sukawi ini. Kalau saya lihat visi misinya beliau itu masih realistis gitu, nggak cuman kok angan-angan gitu. Apalagi kalau ingin tim PSIS ini seperti klub Eropa lah, kayak itu salah besar sebenarnya. Nah, kalau yang realistis ini PSIS seperti ini Bali ya seperti itu masih realistis untuk diwujudkan. Ya bener ya, John. Tragedi ya dialami PSIS mungkin kalau nggak kuat mental atau nggak kuat tekanan mungkin bisa hancur ya klubnya itu selama-lamanya, karena tragedi sepak bola gajah itu tragedi yang paling memalukan untuk sebuah klub ya.
apalagi diliput sampai media-media dunia ya. Tapi ya saya salut dengan mentalitas para pengurus PSIS dan supporternya itu. Nah, setelah tragedi sepak bola gajah, mereka bisa bangkit. Nah, kebangkitan PSIS itu diawali dari mana, John, menurutmu? Kalau menurut pandangan saya itu di tahun 2017 awal mula mereka masuk Liga 1 itu sudah mulai terlihat kalau PSIS ini sudah mulai serius. Nah, pemilik PSIS pun saya lihat sudah mulai serius menangani PSIS ini. Mungkin ingin kembali ke era dulu, zaman-zaman memasuki final Liga 1 di tahun 2006. Wah, mungkin ingin mengembalikan kejayaan PSIS seperti dulu. Nah, itu juga bagus. Terus mulai lagi ya, mungkin awal-awal itu masih keseok-seok PSIS ini, tetapi ini sangat bagus sekali langkah yang dilakukan oleh pemilik klub PSIS Semarang ini. Waktu ditanya kenapa tidak pilih membeli pemain bintang ataupun pemain-pemain yang udah terkenal di Indonesia, beliau ini menjawabnya itu juga sangat simpel sekali. Beliau pilih mendidik pemain muda beliau sendiri dan menciptakan pemain bintang. Ini sangat keren menurut pandanganku itu. Beliau malah ingin PSIS ini survive jangka panjang, bukan hanya sekedar 1 tahun atau 2 tahun saja. Itu sangat bagus sebenarnya, agar tidak jatuh lagi di Liga 2 kembali. Nah, beliau ini juga tidak hanya omong saja, tetapi beliau ini juga mewujudkan. Nah, proses mendapatkan training ground atau stadion Citarum ini bagaimana, Cok? Waktu itu Pak Yoyo Sukawi, hal apa yang dilakukan beliau agar bisa mendapatkan stadion itu? Benar sekali ya, dari YouTube beliau itu yang dulu sempat diwawancara oleh supporter PSIS itu kan, Pak Yoyo itu ingin membangun pondasi klub jangka panjang, ingin profesional ya. Yang pertama dilakukan adalah pengembangan fasilitas. PSIS ini bekerja sama dengan Pemkot Semarang untuk mendapatkan pengelolaan Stadion Citarum. Dan mereka juga syukurnya juga mendapatkan lapangan latihan di Banyumanik. Jadi ada 2, bahkan ada 3, tapi yang satu saya lupa itu dari mana. Wow, luar biasa kan ini. Tapi yang Stadion Citarum itu nanti untuk PSIS Junior. Menurut yang saya baca itu di akunnya Wali Kota Semarang itu kan nantinya Stadion Citarum itu kan akan dibangun perlengkapan untuk PSIS. Jadi di situ ada nanti store, ada kantor PSIS dan bermacam-macam lah ya. Ya terutama untuk akademi PSIS. Itu luar biasa sekali sinergitas antara PSIS dan Pemda Semarang. Tak lupa juga untuk Stadion Jatidiri nanti juga pastinya untuk PSIS Semarang, itu kan kerjasama dari PSIS dan Pemprov Jateng ya. Ya, oke. Itu memang sangat langkah yang keren menurut pandanganku itu. Tidak hanya omong saja, tetapi beliau itu mewujudkannya lewat training ground ini. Bahkan aset ini kan jangka panjang ya, bukan hanya kayak pemain kan 1 tahun 2 tahun selesai. Kalau aset ini bisa menghidupi PSIS, bahkan mungkin ya nanti bisa mencetak pemain-pemain bintang. Bahkan saya lihat di YouTube PSIS Semarang TV ini ya, waktu latihan perdana di Citarum. Nah, Citarum ini juga nantinya sebagai kandang PSIS waktu Jatidiri masih dibangun ini. Wah, Citarum ini ini keren sekali nih, memakai single seat. Tribunnya itu dituliskan dengan nama PSIS 1932. Wih, ini keren loh ini stadionnya. Kalau menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya, bahkan saya baca di Instagram itu ada yang berpendapat bahwa ini Eropa toh. Sampai netizen itu berpendapat ini training ground dari Eropa. Ternyata tidak, ini dari Semarang. Saking kualitasnya itu sangat bagus sekali ya. Bahkan ada single seatnya full ya. Stadion training bisa ada single seatnya, padahal stadion Indonesia itu yang sering buat main itu kadang nggak ada single seatnya, bahkan cor-coran ya. Tapi ini training ground saja ada single seatnya, bahkan ditulis PSIS 1932. Iya, betul sekali. Kalau menurut saya itu ini terbaik se-Indonesia. Training ground PSIS Semarang ini belum ada yang bisa mengalahkan kalau ini.
Ini benar-benar mengejutkan seluruh Indonesia, bahkan persepak bolaan Indonesia. Ini mengejutkan sekali PSIS Semarang ini. Nah, ini loh yang harus didukung oleh para supporternya. Terus ini juga kan memakai rumput sintetis Citarum ini, yang pastinya nanti kalau di syuting TV ya pasti terlihat bagus. Dan juga ini kan untuk kandang PSIS nantinya, dan pastinya untuk juniornya nanti kan sangat berpengaruh banget ya cuy ya ini. Nah benar sekali John, ini sangat berpengaruh untuk akademi PSIS nanti ya, agar bisa mencetak pemain-pemain bintang untuk tim nasional Indonesia ya. Ya kita lihat pelatihnya itu Dragan Jukanovic itu kan pelatih dari Eropa Timur. Dia mungkin merasa ini di Eropa, di negaranya, padahal ini Semarang, karena saking bagusnya kualitas rumputnya dan kualitas lapangannya ya. Wah ini sangat memanjakan sekali ya untuk para pemain dan pelatihnya ya. Kalau dengan materi fasilitas yang sangat bagus ini ya, pelatih dan pemain harus dituntut untuk berprestasi ya. Jangan sampai ini leda-lede lah ya pemain dan pelatih ini, terutama pemainnya. Dengan fasilitas yang sudah bagus, mereka harus menunjukkan kualitasnya. Ya, dengan fasilitas Citarum ini seharusnya PSIS ini bisa membuktikan taringnya bahwa tim ini itu sudah tidak main-main lagi di Liga 1. Mungkin 3 tahun yang lalu PSIS dan supporternya ini menargetkan PSIS itu bertahan di Liga 1. Nah, tetapi tahun ini targetnya itu bisa berubah untuk berprestasi. Juara itu sudah hal yang layak dituntut oleh para supporternya. Ya karena fasilitasnya seperti ini. Nah mungkin itu saja dulu perbincangan kita tentang keprofesionalan PSIS Semarang ini yang baru-baru saja menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.